Fonju Toys Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Edwin dari Sibiri Toys. Dan hari ini saya ingin review Fonjoy yang dari Cyborg ya. Dan ini adalah kemasannya teman-teman. Nah teman-teman lihat ya. Di sini bonusannya tidak terlalu banyak, hanya ada kepala, tangan, dan blaster yang 1 biji. Oke, sekarang langsung saja kita buka. Tara, inilah isinya. Isinya sih meyakinkan ya, bagus boxnya. Bawahnya hanya ya standy seperti ini, jadi tidak perlu kita telusuri lebih jauh. Nah, dan ini adalah si cyborgnya teman-teman. Kita buka. Cara inilah teman-teman dapat ya. Nanti akan ada 2 tangan, kepala, blaster, dan si figurnya itu sendiri. Sekarang langsung saja kita buka. Inilah teman-teman cyborgnya ya. Entah kenapa dari zamannya McFarlane sampai Fonjoy, si cyborg ini selalu ada bleeding di tengah ya. Kenapa dia cuma tidak merah di tengahnya aja, tidak harus disebarin ke tengah sini teman-teman. Sangat disayangkan. Dan kalau secara tingkat metalik ya, bisa dibilang ini sih teman-teman, tingkat metaliknya lebih bagus daripada McFarlane menurut saya secara pribadi. Ini glowing banget, cakep ya. Catnya juga bagus dan rapi, bisa dibilang. Dan shining. Nah, sekarang kalau artikulasi teman-teman ya, dia bisa dongak, dia bisa turun, kiri, kanan, seperti biasa. Ini kemiripan juga bagus sama si Ray Fisher. Terus untuk tangan teman-teman, seperti biasa dia bisa kiri, angkat ya, atas, bawah, seperti ini ya, tuh. Artikulasi juga termasuk bagus. Hanya saja teman-teman yang ini sih gampang lepas ya, dia pad shouldernya. Dibanding yang kiri, yang kanan ini lebih gampang lepas. Sangat disayangkan. Entah kenapa ini lebih gampang lepas ini. Nah, terus badan ya, dia juga bisa dibilang sangat artikulatif dibanding yang lain. Dia juga bisa sama McFarlane. Ada tambahan perutnya di depan seperti ini. Sebelumnya memang saya kira ini merupakan resculpting dari McFarlane, tapi setelah saya cek teman-teman, bukan, ini memang sculpting sendiri oleh Fonjoy ya. Dan teman-teman lihat ini merah juga sampai sini teman-teman. Nih ya. Ada garis-garis merah juga, jadi sekarang dia menyala gitu teman-teman. Terus untuk kaki teman-teman ya, dia ini memang untuk secara cawatnya ini atos ya, untuk keras, tidak karet seperti McFarlane. Jadi ini kalau untuk artikulasi juga mungkin akan sedikit terbatas nih ya. Dia kena ini teman-teman. Nih, ini juga ya. Jadi dia nggak bisa dibuka terlalu lebar. Tapi untuk tendang bisa teman-teman. Plus di sini juga ada artikulasi tambahan di bagian daerah sini teman-teman. Nah, jadi daerah sini ini bisa berputar. Tuh, kakinya juga bisa dilipat 2. Kalau McFarlane cuma 1 ya. Nah, ini juga bisa berputar, jadi bisa dibilang artikulasinya bisa lebih mantap. Ketika di posing pun juga bisa lebih dinamis dibanding punyanya McFarlane. Tuh ya, teman-teman lihat. Nah, dia juga atas bawah nih, bawahnya juga bisa tapi terbatas. Tapi kalau atasnya bisa dibilang lumayan banyak pilihan artikulasinya. Kakinya sama teman-teman, kayak McFarlane, gak terlalu beda ya, tapi ini nggak bisa diginiin, ini hanya bisa dimiring-miringin seperti ini, jadi jangan dipaksa. Sekarang kalau kita ganti aksesorisnya, tinggal pasang kepala. Nah, ini kepalanya memang sedikit susah. Oke, sudah. Terus kita ganti armornya. Ini juga nih sering lepas, sangat disayangkan. Padahal secara figur build-nya udah termasuk bagus. Oke. Ini teman-teman ya. Tuh. Cakep banget.
pasang tangannya. Nah, Cyborg. Oke, kalau kita bandingin dengan punya McFarlane teman-teman, tentunya ini saya udah repaint ya. Ini lebih metaliknya lebih gelap. Bagus, untuk detail kurang lebih sama, tapi memang untuk McFarlane dia garisnya lebih tegas. Dan kalau kita lihat teman-teman, secara sculptingan ini sama tapi beda. Nah, awalnya saya kira ini kan adalah recast dari McFarlane, tapi setelah saya lihat di bagian sini dan sini, ternyata bukan teman-teman. Memang mereka bikin sendiri castingannya, bukan ngopi dari McFarlane ya. Tapi memang kalau dari segi detail teman-teman ya, McFarlane tuh lebih unggul karena dia garisnya tuh lebih tajam dan juga lebih bertekstur ya, lebih ada kasar gitu. Sedang kalau Fonjoy dia lebih halus, lebih lembut. Dan artikulasi kalau McFarlane kebantu banget sama ini cawatnya yang karet ya. Nah, tapi overall kalau kita tampilin mereka berdua bersama-sama, ini mirip dan bagus, sama-sama bagus ya. Jadi kerasa memang alien banget sih kalau secara catnya saya suka. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke mode Cyborg, maka bisa dibilang McFarlane itu secara body dia lebih bidang ya, karena ini yang ketutup. Nah, tapi kalau kita liatin secara detail sebenarnya kurang lebih sama sih teman-teman. Hanya saja memang kalau secara painting di sini McFarlane lebih menang ya. Painting muka maksudnya ya, karena kalau badannya ini saya udah painting ulang dengan chrome metallic gitu. Ya, nih bagus teman-teman. Jadi buat yang teman-teman yang nggak punya Cyborg, mungkin figur dari Fonjoy ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang teman-teman bisa pikirkan untuk mengkoleksi Zack Snyder Justice League secara lengkap. Dan misalnya ini ketika kita dirikan ya, dengan McFarlane tingginya kurang lebih sama, hanya saja memang yang Fonjoy dia lebih besar. Terus kalau kita bandingkan nih dengan si Batman, ya Batman jadi lebih kecil sedikit dan kepalanya juga lebih kecil si Cyborg. Tapi ketika dibandingkan dengan Wonder Woman ya, bisa dibilang sih ini sedikit lebih pas teman-teman. Memang si Wonder Woman hanya saja kepalanya tetap aja kegedean sedikit ya. Nah, jadi kurang lebih itu saja teman-teman review saya untuk figur Cyborg. Semoga teman-teman suka dan semoga juga Fonjoy ngerilis figur-figur dari DC yang lain, terlebih yang Snyderverse dilengkapin dulu sebelum lanjut ke lini yang lain. Dan thank you banget sudah nonton sampai sekarang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.